Hai teman-teman, kami akan mempresentasikan tema 7 subtema 2 pembelajaran 5 halaman 127. 1. Apa yang kamu rasakan saat menyanyikan lagu Maju Tak Gentar? Jelaskan. Jawab. Yang saya rasakan saat menyanyikan lagu Maju Tak Gentar, saya menjadi bersemangat karena lagu tersebut mengingatkan kembali tentang perjuangan rakyat Indonesia ketika menghadapi penjajah. 2. Bagaimana nada dan tempo lagu Maju Tak Gentar? Jelaskan. Jawab. Lagu Maju Tak Gentar dinyanyikan dengan tempo cepat. Tempo lagu ini adalah marsia moderato, tempo selayaknya yel-yel. Lagu ini memiliki nada do sama dengan bes. Birama 4/4 yang artinya setiap birama terdiri atas 4 ketukan. 3. Apakah lirik lagu Maju Tak Gentar mencerminkan nilai-nilai kepahlawanan? Jelaskan. Jawab. Ya, lirik lagu Maju Tak Gentar mencerminkan nilai-nilai kepahlawanan. Lirik lagu ini menceritakan tentang perjuangan rakyat Indonesia hanya dengan bermodalkan semangat dan pantang menyerah dan semangat kebersamaan untuk melawan penjajah yang bersenjata. Halaman 133. 1. Mengapa bangsa Indonesia masih harus berjuang lagi mempertahankan kemerdekaannya? Jawab. Karena banyak bangsa asing yang tidak menyetujui akan kemerdekaan Indonesia, terutama bangsa Belanda dan Inggris. 2. Apa yang dimaksud perjuangan fisik dan diplomasi? Jawab. Perjuangan fisik merupakan perjuangan yang dilakukan dengan menggunakan senjata atau mengandalkan kekuatan militer. Sementara itu, perjuangan diplomasi adalah kebalikan dari perjuangan fisik. 3. Apa yang melatar belakangi peristiwa pertempuran 10 November di Surabaya? Jawab. Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya berawal dari tentara sekutu yang datang ke Surabaya. Tentara sekutu yang melanggar perjanjian, insiden Hotel Yamato, insiden Jembatan Merah, dan tewasnya Jenderal Malabi. Adapun tokoh yang terlibat adalah Bung Tomo, Gubernur Suro, dan Kolonel Supono. 4. Apa isi perjanjian Roem-Royen? Jawab. Isi perjanjian Roem-Royen adalah menghentikan gerakan militer dan mengembalikan tawanan. Segera dilaksanakan konferensi meja bundar. 5. Apa yang dimaksud agresi militer Belanda? Kapan terjadinya? Jawab. Agresi militer Belanda adalah operasi militer yang dilancarkan oleh militer Belanda di Jawa dan Sumatera terhadap Republik Indonesia yang dilaksanakan dari 21 Juli sampai 5 Agustus 1947. Aksi pertama. Halaman 134. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Bentuk perjuangan fisik. Perjuangan fisik adalah perjuangan dengan cara berperang. Bentuk perjuangan diplomasi. Perjuangan diplomasi adalah perjuangan berbentuk perundingan. Halaman 136. 1. Ketika kamu menuangkan air ke dalam panci, benda berwujud apakah air itu? Jawab. Ketika kita menuangkan air ke dalam panci, benda berwujud air akan mengikuti bentuk wadahnya yaitu panci. 2. Bagaimanakah suhu air sebelum dipanaskan dengan kompor spiritus? Jawab. Suhu air sebelum dipanaskan dengan kompor spiritus suhunya lebih rendah. 3. Apa yang sedang terjadi pada saat air dalam panci itu diletakkan di atas kompor spiritus? Jawab. Yang sedang terjadi pada saat air dalam panci itu diletakkan di atas kompor spiritus adalah menjadi panas dan bersuhu tinggi.
4. Setelah beberapa saat di atas kompor spiritus, apakah yang tampak keluar dari permukaan air dalam panci berwujud apakah benda itu? Jawab, yang tampak keluar dari permukaan air dalam panci adalah uap. Wujud benda itu adalah uap panas. 5. Setelah ditutup dengan tutup kering, kemudian tutup dibuka, apa yang tampak pada permukaan tubuh itu? Jawab, yang tampak pada permukaan tutup itu adalah menguap. 6. Dari manakah asal air yang ada di tutup panci air? Jawab, asal air yang ada di tutup panci adalah uap panas dari air tersebut. 7. Setelah air dipanaskan beberapa saat, Bertambah atau berkurangkah air dalam panci? jika berkurang, kemanakah air itu hilang? Jawab, berkurang. Air dalam panci berkurang karena uapnya menaik ke atas. Kesimpulan, kegiatan yang telah kamu lakukan menunjukkan dengan memanaskan air dalam panci di atas kompor, air akan mendidih dan air akan berubah wujud menjadi panas dan menimbulkan uap. Halaman 138. Sapu tangan basah karena mengandung air saat dijemur. Air pada sapu tangan mengalami perubahan wujud benda kering karena adanya penguapan. Uap air bergerak ke udara yang suhunya lebih tinggi. Setelah semua air berubah menjadi uap, sapu tangan kering. Percobaan ini membuktikan bahwa terjadinya perubahan wujud benda dari benda basah menjadi benda kering. Sekian dari kami, terima kasih.